Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Lukmanur Hakim dengan NPM 20304005, kelas TIK Extension E-Learning 2020. Kali ini saya akan membahas tentang perusahaan listrik negara atau biasa disebut dengan PLN. Untuk alur pembacaan materinya, yang pertama ada sejarah, bisnis, anak perusahaan, dan media. Yang pertama adalah riwayat singkat PLN. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat itu mereka berinisiasi mendirikan infrastruktur pembangkit listrik untuk keperluan pabrik. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan Belanda diambil alih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada kelanjutannya, pengambilalihan ini hanya bertahan hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 27 Oktober 1945. Keputusan ini diberikan atas permintaan para pemuda dan buruh listrik yang bekerja sama dengan pemimpin KNI Pusat untuk menyerahkan perusahaan tersebut kepada negara. Untuk alurnya sendiri seperti ini. Abad ke-19, PLN didirikan oleh perusahaan pabrik gula Belanda. Lalu tahun 1942 sampai 1945, perusahaan Belanda diambil alih oleh Jepang. Lalu pada Oktober 1945, perusahaan Belanda diserahkan ke pemerintah Indonesia. Lalu pada 1972, PLN ditetapkan menjadi perusahaan umum listrik negara. Bisnis PLN. PLN adalah BUMN yang bergerak dalam bidang distribusi listrik di Indonesia. Bisnis utama PLN meliputi distribusi listrik, pembangkit listrik melalui sumber tenaga terbarukan, pengembangan teknologi listrik dan inovasi energi terbarukan, penjualan listrik ke pelanggan industri dan komersil, penyedia layanan penyimpanan energi. Ini adalah contoh untuk energi terbarukan. Yang pertama ada PLTA, yaitu pembangkit listrik melalui air menggunakan tenaga air yang dihasilkan dari aliran air di bendung atau proyek hidroelektrik. Lalu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga matahari atau surya menggunakan panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik melalui panas bumi menggunakan panas yang terkandung dalam bumi untuk memproduksi uap yang akan memutar turbin untuk pengembangan listrik. Lalu ada PLTB, pembangkit listrik melalui angin menggunakan energi angin untuk memutar turbin dan membangkitkan listrik. Lalu yang ketiga ada anak perusahaan. Yang pertama ada PT IP, bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Lalu ada PT Icon Plus, bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi. Lalu ada PT PLNE, bergerak pada bidang konsultasi teknik, engineer atau konsultasi. Lalu ada PT EMI, bergerak dalam bidang konservasi energi dan lingkungan, serta energi terbarukan dan usaha lain yang terkait. Lalu ada PT MCTN. PT MCTN berdiri sejak tahun 1998 dengan memiliki aset pembangkit North Duri Cogeneration atau NDC yang mulai beroperasi pada tahun 2000. Lalu ada PT PJB, bergerak dalam usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Jawa dan Bali. Lalu yang keempat ada media promosi. Baik, kita tonton untuk video promosinya. Pernahkah terpikir oleh Anda, di masa depan nanti, berapa besar kebutuhan listrik di Indonesia? Berapa banyak pengguna listrik di Indonesia? Apa yang harus dilakukan sekarang untuk memenuhinya? Saat ini, PT PLN Persero sebagai BUMN penyedia jasa listrik memiliki lebih dari 61 juta pelanggan yang tersebar di Indonesia. PLN di awal tahun 2016 memiliki kapasitas membangkit lebih dari 51.000 MW, panjang jaringan transmisi lebih dari 41.000 km sirkuit, serta panjang jaringan distribusi tegangan menengah mencapai 351.000 km sirkuit dan panjang jaringan tegangan rendah mencapai 547.000 km sirkuit dengan rasio elektrifikasi mencapai 88%.
kami tetap bertekad untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat. Saat ini, pertambahan kapasitas listrik 7.000 MW per tahun memerlukan pembangkit listrik dengan kapasitas besar. Untuk itu, kami melakukan pembangunan pembangkit menggunakan berbagai sumber energi seperti pusat listrik tenaga uap, pusat listrik tenaga gas dan uap, pusat listrik tenaga gas, serta energi baru dan terbarukan, yaitu pusat listrik tenaga air, pusat listrik tenaga surya, pusat listrik tenaga panas bumi, dan pusat listrik tenaga bayu. Semua pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan dari 11 anak perusahaan PLN. Sejak dulu, sekarang, dan hingga nanti, kami akan terus berkomitmen untuk menerangi Nusantara. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian video yang Pernahkah terpikir oleh Anda, di masa depan nanti, berapa besar kebutuhan listrik di Indonesia? Berapa banyak pengguna listrik di Indonesia? Apa yang harus dilakukan sekarang untuk memenuhinya? Saat ini, PT PLN Persero sebagai BUMN penyedia jasa listrik memiliki lebih dari 61 juta pelanggan yang tersebar di Indonesia. PLN di awal tahun 2016 memiliki kapasitas membangkit lebih dari 51.000 MW, panjang jaringan transmisi lebih dari 41.000 km sirkuit, serta panjang jaringan distribusi tegangan menengah mencapai 351.000 km sirkuit dan panjang jaringan tegangan rendah mencapai 547.000 km sirkuit dengan rasio elektrifikasi mencapai 88%. Kami tetap bertekad untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat. Saat ini, pertambahan kapasitas listrik 7.000 MW per tahun memerlukan pembangkit listrik dengan kapasitas besar. Untuk itu, kami melakukan pembangunan pembangkit menggunakan berbagai sumber energi seperti pusat listrik tenaga uap, pusat listrik tenaga gas dan uap, pusat listrik tenaga gas, serta energi baru dan terbarukan, yaitu pusat listrik tenaga air, pusat listrik tenaga surya, pusat listrik tenaga panas bumi, dan pusat listrik tenaga bayu. Semua pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan dari 11 anak perusahaan PLN. Sejak dulu, sekarang, dan hingga nanti, kami akan terus berkomitmen untuk menerangi Nusantara. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.